Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali bersama Ibu, yaitu pelajaran matematika. Masih materi yang sama tentang statistik. Hari ini akan Ibu berikan tentang pengertian kuartil. Kalau bicara tentang kuartil adalah sekumpulan data yang telah diurutkan dan akan dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, sehingga akan terbentuk 3 daerah yang disebut dengan kuartil 1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil ke-1 disebut dengan kuartil bawah, sedangkan kuartil kedua disebut dengan kuartil tengah, dan kuartil ketiga disebut dengan kuartil atas. Seandainya dari ujung ke ujung adalah data yang telah diurutkan, maka kuartil 1 letaknya adalah di 1/4 data. Jadi ini misalkan dari data yang telah diurutkan, kuartil 1 letaknya 1/4-nya. Kalau kuartil kedua letaknya di tengah-tengah, berarti dia setengah dari data. Dan Q3 letaknya adalah 3/4 dari data. Oke, sekarang akan kita berikan contoh untuk kuartil data tunggal. Seandainya ada angka-angka data, kamu harus urutkan dulu. Ini Ibu berikan yang sudah diurut. Ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita harus menentukan Q1, Q2, Q3. Yang langkah pertama, kita tentukan dulu Q2-nya. Letak Q2 letaknya di tengah-tengah. Berarti kiri kanan harus terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Letaknya di 6. Q2. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kiri kanan terbagi 2. Ini disebut kuartil kedua. Letaknya di tengah-tengah. Atau juga biasanya kita sebut dengan median. Lalu yang sebelah kiri ini adalah kuartil 1. Letaknya di mana? Letaknya juga di tengah-tengah di antara angka-angka ini. Di sini letaknya di tengah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yaitu Q1 letaknya di antara 4 dan 4. Maka 4 ditambah 4 dibagi 2. Yaitu 8 bagi 2, 4. Sedangkan yang sebelah kanan disebut kuartil 3 atau kuartil atas, sama letaknya di tengah-tengah di antara angka ini dan sampai sini, ya, yaitu tengah-tengahnya di angka antara 7 dan 7. Berarti Q3 7 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Sedangkan mediannya adalah 6. Q1-nya adalah 4. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk kuartil data berkelompok. Di sini ada tabel data yang berkelompok. Kita akan mencoba mencari untuk kuartil bawah. Berarti Q1. Awal langkahnya adalah menentukan letak Q1. Q1 tadi sudah Ibu katakan letaknya adalah 1/4 dari data. 1/4 N. N ini apa? N ini adalah jumlah dari banyaknya frekuensi. Dijumlahkan 5 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 5, kita jumlahkan 40. Maka 1/4 dikali 40 adalah 10. Letaknya posisinya 10. Di mana 10? Kita cari 5, masih belum kurang dari 10, maka kita tambahkan turun ke bawah.
5 tambah 8, 13. 13 lebih dari 10 tidak masalah. Berarti kita ambil di kelas kedua. Letak Q1. Tetapi berapa besarnya Q1 adalah rumusnya TB seperti rumus kemarin, median, tetapi dia makainya 1/4 N FK dibagi dengan frekuensi kuartil pertama dan I panjang interval kelas. Kita mulai. TB tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Mana batas bawah? Ini kelas kuartil 1, batas bawahnya adalah 61. Maka 61 dikurang 0,5, 60,5. Kita masukkan di sini 60,5. Ditambah 1/4 N mana? Ini sudah kita dapatkan nilainya 10, kita masukkan ke sini 10. Lalu FK frekuensi kumulatif jumlah sebelum kuartil 1 ada angka 5. Maka dia tuliskan 5. Lalu frekuensi kuartil pertama letaknya di sini 8 dan panjang interval kelas dari 61 sampai 70, 61, 62 dan seterusnya sampai 70 ada 10. Tinggal kita hitung, sederhanakan. 10 dikurang 55 dibagi 8 dikali 10. 60,5 ditambah 5 kali 10, 50/8. Hasilnya adalah 60,5. 50/8 adalah 6,25. Kalau kita jumlahkan menjadi 66,75. Q1. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk kuartil yang kedua. Kuartil kedua biasanya disebut juga dengan median, ya. Jadi caranya sama seperti kemarin. Langkahnya pun sama seperti Q1. Yang pertama, kita harus menentukan dulu letak Q2. Karena dia letaknya di tengah-tengah, maka dia setengah dari data. Maka setengah banyaknya data dihitung, N-nya ada 40. Maka dikali 40, 20. Posisi 20 di kelas mana? Kita akan cari. 5 ditambah 8 baru 13, kurang, turun lagi ke bawah. Turun lagi ke bawah berarti 5 tambah 8 tambah 12 yaitu 13 tambah 12, 25. Sedangkan kita di sini 20. Tidak masalah. Yang penting sudah masuk angka 20. Lebih tidak apa-apa. Nah, di sini posisi Q2. Berapa nilai Q2? Maka kita masukkan ke dalam rumus yaitu TB lagi. Tadi 1/4 sekarang adalah setengah N karena letaknya di tengah-tengah. Dikurang FK dibagi FQ2 dikali I. Oke, sekarang kita masukkan TB. TB-nya adalah 71, BB-nya dikurang 0,5, maka 70,5. Kita masukkan di sini 70,5 ditambah setengah N-nya adalah 20. FK frekuensi kumulatif sebelum frekuensi median. Ini dia ditambahkan 8 ditambah 5 frekuensi kumulatifnya 13 bagi frekuensi Q2 12. Dan I dari 71 sampai 80 ada 10 panjang interval kelas. Maka 70,5 tinggal 20 dikurang 13, 7 dibagi 12 dikali 10. Oke, sekarang tinggal kita sederhanakan 70,5 ini kita kalikan 70/12. Hasilnya 70,5 ditambah 5,83 yaitu 76
Baik, sekarang untuk menentukan kuartil atas. Kuartil atas adalah Q3. Perhatikan, langkahnya sama seperti Q1, Q2, yaitu kita harus menentukan dulu letak Q3. Karena dia Q3, letaknya adalah 3/4 dari data. 3/4, maka kita masukkan 3/4, N-nya dijumlahkan frekuensinya ada 40. Maka di sini kita taruh 40 N-nya. Kita kalikan, hasilnya adalah 30. Di mana posisi 30? Kita akan lihat, hitung dari atas. 5 tambah 8, 13. 13 ditambah 12, 25. 25 ditambah 10, 35. 35, tapi kita hanya butuh 30. Berarti sudah mencapai angka 30, maka letaknya di sini. Q3 di kelas keempat. 1, 2, 3, 4. Tetapi berapa nilainya? Nilai Q3 kita masukkan rumusnya lagi, yaitu masih sama TB, cuma yang berubah di sini adalah karena dia posisinya 3/4, maka kita gunakan 3/4 dikurang FK dibagi F Q3 dikali I. Sekarang kita masukkan TB-nya, tepi bawahnya, yaitu BB-nya di mana? Ini BB. 81 dikurang 0,5 maka 80,5. Kita tuliskan di sini TB-nya 80,5 ditambah 3/4 N, ambil 30. FK-nya adalah frekuensi sebelumnya dijumlah, frekuensi kumulatif semua dijumlah. 5 tambah 8, 13 tambah 12, 25. Ini FK. Berarti di sini 25. Frekuensi Q3-nya adalah 10 dan panjang interval 81 sampai 90 adalah 10. Oke, sekarang kita sederhanakan. 80,5 30 dikurang 25, 5. 10 dikali 10. Bisa kita coret. 10 bagi 10 habis 1. 80,5 tinggal 5. Hasilnya 85,5 untuk Q3.